Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferul Sahif dari kelas IF 10R. Sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai coding Java. Di sini nggak, di sini kelompoknya membuat sebuah aplikasi bernama Imedik, yaitu aplikasi manajemen klinik online. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodenya. Mulai dari entitas kliniknya atau kelas entitas klinik. Di sini menggunakan 4 library, yaitu ArrayList, HashMap, List, dan Map. Setelah itu kita menggunakan interface agar kelas-kelas atau entitas-entitasnya bisa kita cetak informasinya itu menggunakan interface dapat dicetak. Oke. Lalu di bawahnya terdapat kelas publik, yaitu entitas klinik yang mengimplementasikan interface dari dapat dicetak. Nah, yang mana public class sendiri di sini mempunyai entitas klinik di sini sendiri mempunyai variabel dengan tipe data string, yaitu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, lalu di sini memiliki metode, oh enggak, mempunyai konstruktor untuk menginisiasi variabel tersebut. Jadi kayak agar variabel-variabel nama alamat ini dapat diisi nantinya. Lalu di sini memiliki metode cetak info. Oke, untuk mencetak informasi di kelas entitas klinik. Oke, selanjutnya ada kelas dokter, yang mana ini merupakan extend entitas klinik, itu artinya berarti turunan atau anak dari kelas di atas entitas klinik. Yang mana di kelas dokter sendiri itu memiliki tambahan variabel seperti spesialisasi dan ID, dan ID selanjutnya, dan prefix atau untuk huruf awal untuk ID dokternya. Oke, lalu di sini ada metode dari kelas dokter, itu sama juga untuk mencetak info di kelas entitas klinik di atas. Yang ini. Lalu selanjutnya ada metode get ID, itu untuk mendapatkan ID dokter agar bisa kita gunakan di bawah nanti. Oke, lalu di sini ada override method check info. Override itu berarti untuk konstruktor juga sama seperti kelas entitas klinik tadi di atas. Lalu ini untuk kelas pasien, sama kelas pasien extend entitas klinik itu artinya berarti turunan dari entitas klinik. Di sini, oke, kelas pasien, extend entitas klinik. Oke, berarti di sini kelas pasien itu merupakan subkelas atau anak dari kelas entitas klinik. Subkelas pasien ini memiliki beberapa variabel seperti ID, terus variabel statik untuk menghitung ID selanjutnya, dan variabel statik final itu untuk huruf awal ID pasien. Oke, lalu di kelas pasien ini memiliki konstruktor untuk menginisialisasi variabel tersebut, kayak variabel ini. Oke, lalu di sini juga memiliki metode getID, public string getID, untuk mendapatkan ID pasiennya. Dan memiliki metode override ini, public void cetak info, memiliki metode untuk memiliki metode untuk meredefinisi superclass untuk mencetak informasi pasien. Oke.
Selanjutnya ada kelas jadwal. Oke, di sini kelas jadwal untuk menyimpan jadwal antar pasien dan dokter. Jadi kelas jadwal di sini memiliki variabel ID pasien, ID dokter, tanggal, dan waktu. Oke, selain itu juga kelas jadwal juga memiliki konstruktor untuk menginisiasi variabel di atas. Kayak ini nih, this ID pasien, itu ID pasien. Lalu, di sini juga memiliki metode untuk mendapatkan ID, sorry, metode untuk mendapatkan ID pasien. Lalu di sini juga untuk memiliki metode untuk mendapatkan ID dokter. Di sini juga ada untuk metode mendapatkan tanggal dan waktu. Lalu ada kelas manajemen klinik, yang mana di sini berfungsi untuk mengelola data yang terkait dengan klinik seperti ini ada dokter, pasien, obat, dan jadwal yang tadi di atas. Oke, dan juga dapat memiliki variabel untuk menyimpan daftar data dalam bentuk list atau map. Ini nih daftar dokter kita simpan dalam bentuk list, pas daftar pasien juga dalam bentuk list, daftar obat dengan bentuk map seperti itu. Selain itu juga memiliki metode untuk menambahkan data baru, memeriksa ketersediaan data, mencetak informasi data. Oke, selanjutnya semua metode tersebut itu berguna untuk mengelola informasi entitas di entitas klinik. Oke, nah, di mana di sini itu ada metodenya. Lalu di sini itu kita tambahkan data konstruktornya, kayak data dummy-nya untuk data dokter, nanti kita simpan di tambah dokter. Begitu juga dengan pasien, daftar obat, dan daftar jadwal. Lalu di sini kan terdapat metode untuk tambah dokter, begitu juga untuk metode dengan tambah pasien, tambah obat. Oke, ini ID obat prefix plus string artinya berarti kayak eh, prefix itu kan tadi apa huruf untuk ID, setelah itu ID obat selanjutnya itu akan ngelup seterusnya jadi kayak obat kedua maka ID-nya akan plus satu plus satu plus satu seperti itu. Oke, if daftar obat konten ke obat. Ini untuk kayak mendapatkan stok baru ke stok yang sudah ada. Lalu daftar obat, put obat in stock. Berarti menambahkan obat baru jika belum ada dalam daftar. Lalu publik boolean, cek ketersediaan pasien. Itu juga metode. Itu buat memeriksa keberadaan ID pasien dalam daftar pasien. Jadi ketika kita nanti akan digunakan di jadwal, lalu cek ketersediaan dokter juga sama, keberadaan ID dokter dalam daftar dokter, lalu menambahkan janji temu antar pasien dan dokter. Itu tambah jadwal. Yang mana nanti di tambah jadwal itu kita ada ID pasien, ID dokter, tanggal dan waktu. Makanya itu kita begitu ke menambahkan janji temu antar pasien dan dokter itu berarti kayak nanti di dalamnya itu ada ID pasien, ID dokter, tanggal dan waktu. Oke, untuk generate ID jadwal itu untuk menghasilkan ID jadwal berikutnya. Jadi ntar di jadwal juga kita kasih ID. Lalu ada metode kurangi obat atau untuk mengurangi jumlah stok obat. Oke, di sini sama kayak untuk menambahkan, cuma di sini ketika obatnya itu
tidak ada atau mungkin kurang dari jumlah yang kita masukkan, maka akan outputnya itu stok obat tidak mencukupi. Atau ketika kita masukkan obat yang akan kita kurangkan dan itu tidak ada di daftar, maka obat tidak ditemukan. Lalu mencetak semua dokter yang terdaftar atau cetak semua dokter itu daftar yang tadi di daftar dokternya kita masukkan ke sini. Lalu cetak semua jadwal itu untuk mencetak jadwal-jadwal yang telah kita tambahkan tadi. Nah, di sini ada ID jadwal. Nah, di pasien ntar ada get ID pasien. Get ID pasien itu kita kayak masukkan ID pasien, cuma nanti outputnya akan semuanya. Cetak info pasien, begitu juga dengan cetak info dokter. Kita lanjut ke mainnya. Di sini kita ada import, ada library Java scannernya, lalu pas aplikasi klinik. Terus di sini kita terdapat variabel static panel scanner itu untuk membuat objek scanner dan manajemen klinik yang akan digunakan di seluruh aplikasi klinik. Juga ada static void main-nya, ada judulnya nanti imedik dengan tadi kan tes klinik tuh ada isinya nama, alamat dan nomor telepon, maka ini akan jadi nama klinik, alamat klinik dan nomor telepon klinik. Setelah itu kita buat daftarnya. Setelah itu kita masukkan pemilihan switch case untuk kita masuk ke tiap-tiap pemilihan ini. Integer pilihan scanner.next integer itu kayak untuk mengenali kita melakukan integer pilihan satu, 2 atau seterusnya. Lalu ini kan ada tambah pasien tadi udah ada di entitas klinik kayak metodenya begitu juga sampai seterusnya. Lalu ada private static void tambah pasien di sini untuk ketika kita mendapatkan pasien, kita akan memasukkan nama pasiennya, alamat pasien, nomor telepon pasien, dan setelah itu pasien berhasil ditambahkan. Lalu lihat daftar pasien, itu tadi cetak semua daftar pasien, cetak semua pasien tadi di entitas klinik. Lalu untuk tambah dokter itu kita masukkan nama dokter, alamat dokter, telepon dokter, lalu spesialisasi dokternya apa hari ini. Setelah itu baru dokter baru ditambahkan. Lalu untuk ID tiap kayak dokter, pasien, obat, dan jadwal itu akan terjadi secara otomatis. Begitu kalau jadwal dokter itu langsung kita diarahkan ke manajemen klinik dan tadi metode cetak semua dokter. Begitu juga tambah obat dan juga kurangi obat. Semuanya sama sebenarnya. Kecuali di sini dikurangi obat ini ada perintah untuk if di manajemen klinik get daftar obat itu kayak memeriksa kayak obat itu ada dalam daftar atau enggak gitu. Jika tidak ada, maka obat tidak ada dalam daftar. Jika ada dalam daftar, maka akan masukkan jumlah obat yang akan dikurangi, kayak jumlah obat keluarnya. Setelah itu, obat berhasil dikurangi dari stok. Atau mungkin jika bukan dua-duanya, maka akan ke sini, itu stok obat tidak mencukupi. Berarti ketika obatnya ada, tetapi kita menguranginya terlalu banyak dari daftar yang ada. Lalu private stick wait, lihat daftar obat itu sama manajemen klinik cetak semua obat. Ini metode di entitas klinik tadi. Begitu juga dengan tambah jadwal. Nah, di sini masukkan ID pasien ketika kita menambahkan jadwal. Jika ID pasien yang kita masukkan itu tidak ada, maka data pasien tidak tersedia. Tapi ketika ada, maka kita masuk ke selanjutnya itu masukkan ID dokter. Dan ketika dokter tidak ada juga data dokter tidak tersedia. Dan kita akan lanjut ke selanjutnya. Em, jika ada dua-duanya, kita lanjut masukkan tanggal janji temu, lalu masuk ke waktunya, yaitu jadwal baru harus ditambahkan. Lalu untuk melihat daftar jadwal itu mengarahkan ke manajemen klinik dan cetak semua jadwal. Oke, mungkin langsung kita
running aja. Di sini ada misal satu tambah pasien, sorry, satu tambah pasien, masukkan nama pasien, eh Guntur. Lalu alamat pasien Gorontalo, lalu nomor telepon 0821 3456 78 910 90. Oke, lalu kita lihat daftar pasiennya. Oke, data pasiennya sudah masuk ya, Guntur Gorontalo. Kalau dan ini di pasien itu akan muncul secara otomatis. Dan ini tuh data dummy yang tadi kita isi di waktu konstruktor. Oke, selanjutnya tambah dokter. Nama dokter itu berarti dokter sel. Alamat dokter katakanlah Jakarta. Nomor telepon 0857 1234 4321. Spesialisasi cancel dokter mata. Oke, lalu bisa kita lihat dokter-dokternya. Oke, udah masuk. Lanjut ke obat masuk atau tambah obat. Masukkan nama obat, misal Botrex. Jumlah stok obatnya 50. Oke, kita lihat daftar obatnya. Oke, eh mana ini? Botrex stok 50. Lanjut, jika kita obat keluar, Botrex 20. Ketika kita lihat lagi daftar obatnya, maka kan jadi 30 karena udah keluar 20 tadi. Lalu 8 tambah jadwal. ID pasien misal kita gunakan pasien yang terakhir tadi itu P05. ID dokternya D yang baru itu 04. Lalu tanggal janji 10. Oke, katakanlah tanggal sekarang itu berarti sorry, tanggal 18 April bulan 4 tahun 2024. Lalu masukkan waktu janjinya nanti jam 19 malam. Oke, lalu kita lihat daftar jadwalnya. Oke, jadi jadwal J005 atau ID jadwal J0005 dengan pasien atas nama Guntur tadi dengan ID pasien P005 begitu. Lalu akan dokternya itu dengan ID dokter 04 yaitu unit datanya dokter Axel di jam 19.00. Oke, lalu kita akan keluar dari nol. Oke, terima kasih, selamat sehat dari Emily. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.